Pak Zubairi, ada peran masyarakat di sini, tapi juga masyarakat tidak akan mungkin bisa sangat disiplin kalau tidak ada aturan yang jelas dan tegas dari pemerintah, tidak ada social engineering yang memungkinkan masyarakat untuk selalu berdisiplin. Menurut Anda, evaluasi untuk kegiatan masyarakat seperti saat ini di DKI Jakarta, PSBB transisi, apakah sudah tepat? Iya, ini kan sebetulnya masalah perubahan perilaku. Untuk perubahan perilaku itu memang ada beberapa tahapan. Pertama informasi, setelah tahu kemudian harus paham kemudian baru berganti perilaku yang baik, kemudian mempertahankan perilaku yang baik. Dan untuk Indonesia, karena ini masalah human behavior-nya agak unik, kita perlu didisiplinkan, perlu diawasi. Yeah. Jadi tidak cukup seperti sekarang, saya merasa pendisiplinan masyarakat kurang. Kurang ya? Kurang. Oke, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Anda? Iya, misalnya kan dikatakan 50% saja yang ada dimanapun, termasuk yang ada di jalan mestinya. Di jalan makin hari bukannya makin berkurang, makin penuh tuh jalanan. Jadi itu yang pertama. Jadi mungkin kalau saya tinggal di Tebet, tapi Tebet bagus. Artinya kalau mau keluar dari RW itu hanya ada satu pintu, yang lainnya portal ditutup. Namun begitu sampai ke Saharjo, sampai ke Salemba, sampai ke Keramat itu ramai banget. Jadi artinya mungkin ada beberapa pos untuk ngecek, sekedar tanya Bapak mau kemana gitu. Oke. Pak Diki, tadi Anda menggarisbawahi minimnya jumlah tes kita yang masih kalau misalkan dibandingkan dengan Tiongkok, jangankan Tiongkok, negara-negara lain juga kita masih tergolong minim. Kalau proyeksinya seperti ini, trennya seperti ini, apa yang paling Anda khawatirkan? Saya mengkhawatirkan kita, karena ini polanya eksponensial ya. Dalam peningkatan 1 juta kasus dunia itu hanya perlu waktu 4 hari. Nah, di Indonesia dengan minimnya tes ini, artinya kita tanpa kita bisa monitor, sebetulnya di masyarakat sudah terjadi peningkatan kasus secara eksponensial. Yang artinya Jawa yang saat ini menjadi epicenter juga bisa berkontribusi pada Indonesia menjadi epicentrum di level global. Oke, Anda mengkhawatirkan Indonesia jadi epicentrum COVID-19 global ya? Iya, ini yang saya khawatirkan. Oke. Karena masalahnya adalah masyarakat kita ini belum melihat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Pandemi ini tipe dengan seperti COVID ini akan berlangsung relatif lama. Ingat, 100 tahun lalu, pas bulan Juli ini, Indonesia itu mengalami yang disebut dengan gelombang pertama pandemi flu. Flu Spanyol waktu itu ya? Betul, persis pada bulan Juli ini. Dan dalam waktu kurang lebih 3 tahun, hampir 4,5 juta Indonesia, penduduk Indonesia yang wafat pada saat itu. Dan sekali lagi tidak ada shortcut atau tidak ada jalan pintas dalam tipe pandemi seperti ini. Selain kita harus meningkatkan upaya terutama testing ini. Ya. Untuk mencari siapa yang sakit, karena kalau tidak dicari tidak akan ketemu begitu ya. Betul. Tapi ini kan walaupun sudah ada kabar baik soal kemajuan pengujian vaksin, kita tidak akan bisa berharap vaksin sampai dengan sedikitnya tahun depan. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa yang harus dilakukan warga untuk memastikan kita semua bisa bertahan sampai dengan vaksin itu benar-benar bisa tersedia? Jadi yang harus dijadikan target oleh pemerintah baik pusat sampai daerah adalah zero COVID, ya, zero growth. Jadi eliminasi dari COVID-19 ini. Diambil misalnya ditargetkan kita akan lakukan itu tercapai 3 atau 5 bulan ke depan. Dan ini diambil langkah mundurnya dengan rencana-rencana yang terstruktur, seperti misalnya testingnya 1 tes per 1.000 orang per minggu. Nah, ini harus ditargetkan kurang dari 3 hari hasilnya. Karena riset terakhir menunjukkan bahwa bila hasil tes itu lebih dari 3 hari, maka transmisi di masyarakat tetap terjadi. Oke, ini. Pak Diki dan Pak Zubairi, saya punya satu pertanyaan yang sama ini. Kalau kemudian harus ada target zero COVID, jangan-jangan nanti ada pemerintah daerah yang entah ketakutan, entah tidak bisa memenuhi target ini, kemudian justru tidak mengetes warganya. Apa tanggapan Anda, Pak Diki terlebih dahulu? Sekali lagi, zero COVID atau eliminasi ini punya indikator. Indikatornya dari tes tadi,
kemudian juga positive rate, Ya. kemudian juga rasio tes yang kurang lebih 1% atau 1.000 per 1 juta. Jadi indikator inilah akan menjadi kendali memperlihatkan apakah daerah itu sudah layak, valid atau tidak dianggap dia mengklaim sebagai zona yang hijau misalnya. Oke. Jadi kalau zona hijau tesnya tidak memenuhi standar WHO, ya Tidak bisa juga. tidak valid. Oke, Pak Zubairi silakan. Iya, tujuan tes dulu yang masif itu untuk apa? Jadi menemukan kasus, setelah kasus ketemu dilakukan karantina sehingga penularan berhenti. Kemudian yang ketemu ini ditelusuri kontaknya, yang kontaknya kemudian dites positif, dikarantina sehingga penularan berhenti. Karena itu tes masif memang perlu sekali. Nah, mungkin untuk mudahnya adalah begini, minimal 100.000 untuk Indonesia per hari. Jadi kalau untuk kota-kota yang besar atau provinsi yang besar, ya minimal 10.000 per hari. Ya. Untuk yang lain ya separuhnya. Oke. Jadi masih jauh ya Pak ya, kalau kita kemudian tes spesimennya masih sekitar 20.000 per hari ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Zuhairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.